Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat misteri? Kembali lagi bersama saya, Dodi di Dangyang Cipta Rasa Channel. Kisah nyata misteri kali ini ada sebuah cerita yang dikisahkan oleh Ratih dari sebuah daerah di Jawa Barat. Kisah misteri apa yang dialami Ratih? Kita ikuti cerita selengkapnya. Kisah ini berawal ketika suami Ratih meninggal 5 tahun yang lalu. Suami Ratih almarhum seorang pengusaha tambak udang yang terbilang cukup sukses semasa hidupnya. Dia meninggalkan 2 orang anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan yang beranjak remaja. Semenjak suaminya meninggal, Ratih berusaha meneruskan usaha yang dirintis suaminya selama belasan tahun itu. Walaupun dia sebenarnya kurang memahami usaha tambak udang milik suaminya, dia pelan-pelan belajar untuk mempertahankan usahanya tersebut. Namun aneh, meskipun usaha tersebut tetap berjalan, dibantu karyawan-karyawan almarhum suaminya, penghasilan tambak udang itu semakin menurun. Bahkan Ratih menjadi terbelit hutang, sehingga aset peninggalan suaminya satu persatu dijual untuk membayar hutang-hutangnya. Dan ada pula aset yang disita oleh bank. 3 tahun kemudian, usaha tambak udang itu benar-benar kolap. Yang tersisa hanya tinggal rumah yang ditempati Ratih bersama kedua anaknya. Ratih pun kebingungan, kenapa usahanya bisa sampai bangkrut. Semua harta yang didapatkan dari hasil jerih payah suaminya semasa hidup habis seperti tidak berkah. Mulai sekarang kita harus hidup hemat, nak. Ibu sudah tidak memiliki uang tabungan lagi. Yang tersisa hanya uang buat kalian bersekolah, ujar Ratih kepada kedua anaknya. Ayu dan Padli hanya terdiam mendengar perkataan ibunya. Kedua anak Ratih itu sepertinya hanya bisa pasrah menghadapi keadaan ekonomi yang menimpa keluarga mereka sepeninggal ayahnya. Hari-hari suram yang dilewati Ratih terasa begitu berat. Dia mau usaha, tidak ada modal, sementara rumah yang mereka tempati, sertifikatnya sudah berada di bank. Hingga suatu malam, saat Ratih sedang tertidur pulas, tiba-tiba badannya terasa berat di bagian pinggang. Ratih pun terbangun, tangannya menyentuh sesuatu di pinggangnya. Ada sebuah tangan sedang memeluknya dari belakang. Tangan berwarna hitam lega mengkilat dengan otot-otot yang kekar itu memeluknya dengan erat. Sontak Ratih berteriak ketakutan. Dia loncat dari kasur dan berlari ke arah pintu, membukanya dan langsung berlari menuju kamar Padli, anak laki-lakinya. Padli berusaha bertanya kepada ibunya, "Ibu, kenapa lari? Tengah malam kayak lihat hantu," tanya Padli kepada ibunya. Ratih hanya diam, mukanya pucat ketakutan. Malam itu Ratih tidur di kamar anaknya. Keesokan harinya, Padli kembali bertanya apa yang dilihat ibunya semalam sehingga ketakutan. Tapi tetap saja Ratih bungkam tidak mau bicara apa yang dia lihat. Ratih sengaja bungkam tidak menyebutkan apa yang dia lihat. Dia tidak mau anaknya ketakutan. Cukup dia saja yang tahu. 2 minggu dari kejadian Ratih dipeluk tangan berwarna hitam, saat dia tertidur, kembali terbangun karena mencium bau aneh menyengat di kamarnya. Di hadapannya
ada sosok laki-laki berbadan kekar, berkulit hitam legam mengkilat, berdiri tepat di hadapannya. Sosok hitam itu telanjang bulat sehingga kemaluannya terlihat oleh Ratih. Dan Ratih yang saat itu tidur terlentang, hendak menjerit dan bangun. Namun anehnya badannya terasa lemah sekali dan lidahnya terasa kaku. Dia berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Saat Ratih ketakutan, sosok itu mendekat dan mulai mengelus-ngelus kaki Ratih. Kemudian dia berkata, "Kalau kau mau melayaniku, aku akan membantu semua kesulitanmu." Ucapnya sambil terus mengelus kaki Ratih dan tangannya semakin naik ke arah pahanya. Aneh, semakin lama Ratih merasakan gejolak yang aneh dalam dirinya. 3 tahun setelah suaminya meninggal, Ratih tidak mendapatkan belayan dari seorang laki-laki. Gejolak itulah yang dirasakan Ratih saat itu. Sejenak kemudian, sosok itu mulai menindih Ratih. Ratih yang ingin berontak, tangannya berusaha menghalangi dekapan sosok hitam menghilat tersebut. Namun apa daya, tubuh mungilnya tidak bisa berbuat banyak. Dan malam itu terasa sangat panjang oleh Ratih. Sosok itu begitu perkasa dan Ratih pun dibuat tidak berdaya. Setelah sosok itu puas, kemudian dia berdiri dan berkata, "Kau bukalah tempat makan di depan rumahmu ini. Aku akan membantumu mencari banyak uang." Ujarnya lalu melemparkan benda ke arah kaki Ratih. Ratih yang saat itu kelelahan hanya bisa terdiam lalu memejamkan matanya. Sekilas Ratih melihat makhluk itu pergi menembus jendela kamarnya. Keesokan harinya, Ratih terbangun, badannya terasa sakit semua. Apalagi bagian alat pitanya terasa sangat perih. Dia terduduk di tempat tidur, kemudian mencoba mengingat-ingat kejadian semalam. Setelah dia teringat semuanya, dia hanya bisa menangis sekaligus ketakutan. Terbayang kembali sosok misterius itu saat memaksanya berhubungan intim. Alat pitanya yang besar di atas rata-rata manusia biasa membuat Ratih kesakitan. Dia pun bergidik. Saat Ratih masih ketakutan mengingat kejadian apa yang menimpanya, kakinya menyentuh sebuah benda di ujung ranjang tempat tidurnya. Ratih pun mengamati benda tersebut dan ternyata benda itu berupa gelang emas yang ukurannya cukup besar. Ratih termenung, dia ingat sebelum sosok hitam itu pergi, sosok itu melemparkan sesuatu ke arah kakinya. Ternyata benda berupa gelang emas inilah yang dilemparkannya. Lalu, dia juga mendengar sosok itu menyuruhnya membuka tempat makan di depan rumahnya. Akhirnya, meski masih sedikit bimbang dengan apa yang harus dilakukannya, keesokan harinya Ratih menjual gelang pemberian si hitam besar itu. Lalu uangnya dijadikan modal buka warung nasi di depan rumahnya. Dan di luar dugaan, warung nasi tersebut laku keras. Banyak orang yang datang sengaja ingin makan di warung nasi miliknya. Ratih yang senang dengan kemajuan warung nasi yang dikelolanya tidak menyadari bahwa modal yang digunakannya untuk berdagang adalah modal dari bangsa jin yang suatu saat bisa datang mengharapkan imbalan dari apa yang telah diberikannya. Dan 3 bulan semenjak Ratih membuka warung nasi, suatu malam saat Ratih hendak tidur, tiba-tiba
Gorden di kamarnya bergoyang tertiup angin yang masuk lewat lubang angin di atas jendela. Setelah angin reda, tercium bau menusuk hidung. Dan sesaat kemudian, dari arah jendela, muncullah bayangan hitam. Bayangan itu lama-lama semakin jelas, lalu terlihat menjadi sosok hitam kekar dan mengkilat, berdiri telanjang di hadapan Ratih. Ratih kaget dan hendak berteriak, tapi lagi-lagi mulutnya seperti terkunci, tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Sosok hitam itu mendekat. "Istriku, saatnya melayaniku," ujarnya sambil membuka pakaian Ratih. Dia memanggil Ratih dengan sebutan istri. Ratih hanya bisa terdiam, dan malam itu ia kembali dipaksa melayani nafsu birahi sosok makhluk halus tersebut. Setelah makhluk itu puas, lalu pergi menuju jendela di kamar Ratih. Semenjak malam itu, makhluk tersebut datang tiap malam Jumat Kliwon dan Selasa Kliwon, meminta Ratih melayaninya. Ratih yang awalnya tersiksa dan terpaksa melayani sosok hitam tersebut, akhirnya menjadi ketagihan dan terbiasa dengan keperkasaan si hitam besar. Selain dia mendapatkan kepuasan dari keperkasaannya, jualannya semakin hari semakin ramai pembeli. 2 tahun kemudian, warung nasi milik Ratih semakin besar. Dia memperluas bangunan warungnya karena bila pembeli sedang banyak, tempat duduknya tidak mencukupi. Kini secara ekonomi, Ratih kembali makmur. Tapi ada perbedaan mencolok yang terlihat sekarang dengan keadaan dirinya. Kini Ratih terlihat kurus, mukanya pucat dan pipinya cekung. Dia seperti kehilangan aura kecantikannya, tidak segar seperti dulu. Malah dia sering sakit mendadak, tapi ketika dirawati dokter, dokter menyatakan dia sehat. Sari kehidupan Ratih seperti hilang. Di sela-sela sakitnya, Ratih termenung dan menyadari kenapa dia seperti itu. Dia yakin karena dia rutin berhubungan intim dengan suami gaibnya, kondisi fisiknya semakin memburuk. Dan dia pun ingin mengakhiri perbuatan terlarangnya. Dia mendatangi seorang ustadz menceritakan apa yang telah dilakukannya selama ini. Dengan bantuan ustadz tersebut, akhirnya Ratih terbebas dari sosok hitam besar yang selalu mengajaknya berhubungan intim. Oleh ustadz tersebut, Ratih disarankan untuk menutup warung nasi miliknya. Kemudian, dia dan keluarga pindah ke Bandung dan memulai usahanya dari nol, berjualan pakaian di sebuah pasar tradisional di kota Bandung. Dan kini dia lebih mendekatkan diri kepada Allah. Semoga ada hikmah dari kisah Ratih ini. Terima kasih kepada Bu Ratih yang telah mengizinkan kisah hidupnya diceritakan di channel ini. Wallahu a'lam.